bisa menyatakan Lukas pasal 8 ayat 4-18. Itu adalah intinya bagaimana supaya kita bersinar di hadapan banyak orang, ya. Nah, di situ diceritakan dari mulai ayat 4, itu banyak orang berbondong-bondong datang kepada Tuhan. Kemudian Tuhan memberikan perumpamaan pertama tentang benih yang jatuh di pinggir jalan. Tak berapa lama burung makan dan benih itu habis. Kemudian yang kedua jatuh di tanah yang berbatu. Kemudian tidak bisa tumbuh dengan baik, dia layu kena sinar matahari yang kuat dan akhirnya mati. Kemudian ada yang terjadi yaitu masuk ke semak berduri karena kesempitan dan sebagainya. Akhirnya benih itu juga habis. Nah, yang terakhir adalah jatuh ke tanah yang subur, di mana itu tanah yang baik dan dia akan bertumbuh dan berbuah berlipat kali 100 kali lipat dan sebagainya. Setelah mereka mendengar cerita pertama, perumpamaan kedua, ini cerita yang kedua dan keempat, 1, 2, 3, 4, orang-orang banyak itu ya sudah selesai cerita. Padahal Tuhan memberi kode sebenarnya pada ayat ke-8b, siapa punya telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Artinya semua orang ini kalian dengar ya dengar, tapi mendengar yang dimaksudkan adalah untuk mengerti, tetapi mereka tidak perlu, mereka tidak mau. Nah, ketika murid-murid sudah sendirian dengan Tuhan, baru murid-murid ini bertanya, apakah artinya Tuhan? Mereka punya passion untuk mengerti, mengenal apa yang diberitakan oleh Tuhan. Lalu Tuhan katakan, kepadamu diberi rahasia kerajaan Allah, tapi kepada mereka diceritakan dalam bentuk hanya perumpamaan. Ketika mereka mendengar, mereka tidak mengerti. Mereka memandang tapi tidak melihat. Inilah arti perumpamaan itu. Lalu Tuhan katakan, yang perumpamaan itu adalah 1, 2, dan 3 itu seperti orang yang punya lilin dinyalakan tapi dia tutup di bawah sehingga lilin itu jadi mati. Artinya dia tidak bertumbuh akan benih itu. Yang kedua, yang keempat adalah orang yang benar-benar punya lilin nyala, dia taruh di atas meja di kaki dia dan menerangi semua sekitarnya. Makanya Tuhan bilang untuk bisa bersinar seperti yang Tuhan harapkan. Itu Tuhan katakan, perhatikanlah cara kamu mendengar pada ayat ke-18. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil. Juga apa yang ia anggap ada padanya. Artinya agak sedikit sulit untuk memahami. Tapi saya mengajak kita untuk lihat seperti ini. Saudara pernah mungkin mengenal seorang dengan film-filmnya seperti ini, Charlie Chaplin. Kalau kita melihat secara sepintas kita tidak akan mengerti, mungkin hanya tertawa aja, tetapi intinya tidak bisa kita lihat. Charlie Chaplin ini karena melihat plakat dapat uang sekian dolar, nah dia masuk situ, akhirnya dia terjebak di mana? Di situ adalah orang-orang yang diambil untuk apa? Untuk bertinju. Nah, tanpa dia sadar dia bukan seorang petinju, dia masuk di situ dan mereka mempersiapkan dia jadi petinju. Ini ada satu petinju yang handal. Sekali pukul jatuh. Dan dia harus akan melawan dengan Charlie Chaplin. Nah, bagaimana gemetarnya hati Charlie Chaplin ketika melihat orang itu sekali pukul aja langsung jatuh. Akhirnya pertandingan itu akan dimulai. Mereka naik ke ring tinju, tapi Charlie sendiri sudah gemetaran sekali, sudah lemas sekali, gara-gara dia harus melawan seorang petinju yang luar biasa kuatnya. Nah, film ini kalau kita tidak bisa menangkap, maka itu hanya menjadi lelucon biasa. Tapi kalau kita menangkap, kita akan mengerti artinya seperti apa. Mereka bersiap-siap untuk mulai pertandingan. Nah, pertandingan yang dilakukan seperti ini. Ini adalah pertandingan seorang yang tidak tahu bertinju, tapi dengan strategi yang bagus. Nah, mau menceritakan seperti itu. Walaupun ini adalah merupakan hanya sekedar lelucon bagi kita. Tapi paling tidak kita menangkap resepsinya. Strategi itu membantu kita untuk bisa menang terhadap segala sesuatu. Oke, coba kita lihat kata-kata ini.
yaitu blepete on pos akowete. Artinya apa? Artinya perhatikanlah cara kamu mendengar. Blepete dari kata dasar blepo yang artinya apa? Saya melihat secara fisik. Ya, seperti kita melihat film ini secara fisik. Tetapi apa maknanya? Karena kita melihat hanya secara fisik dan kita tidak mengerti maknanya, kita tidak bisa mengambil sesuatu dari dalamnya. Nah, inilah yang dibilang blepo. Nah, blepo ini akan membuat kita mengerti dan kita bisa mengambil itu menjadi satu kebenaran dan kita bisa melakukan tindakan yang benar. Ya, tetapi harus ada passion. Artinya apa? Saya betul-betul memperhatikan, mempelajarinya, melihatnya dengan baik. Ada passion, saya ingin tahu sehingga akhirnya saya bisa mengerti. Sama seperti orang banyak yang tidak ada passionnya. Tapi murid-murid punya passion untuk menanyakan artinya. Akowete artinya dari kata akuo, yaitu adalah satu diberi anugerah untuk mendengar. Kalau bukan Tuhan yang memberi anugerah kau mendengar akan firman Tuhan dan mengertinya, ini bagian kedua, yaitu mengerti, memahami, itu tidak mungkin kita bisa mengerti. Itu Tuhan punya pekerjaan dan itu aku diberikan bagi kita. Nah, coba kita lihat secara lengkap ayat 18 seperti ini. Kalau kita bilang kita memperhatikan dengan dengar, benar-benar kita punya mata, kita siapkan dengan baik, kita memperhatikan dengan baik, itu artinya kita membangun persepsi apa yang tidak bisa kita lihat, tapi kita bisa membangun persepsi dengan arti daripada apa yang kita lihat. Kita waspada, kita berjaga-jaga. Itu yang Tuhan inginkan kita lakukan. Itu passion. Butuh passion, sesuatu hasrat, aku ingin mengerti, saya memperhatikan dengan baik. Saudara, akhirnya kita mendengar dengan arti aku. Nah, aku itu artinya anugerah dan pengertian yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Itu menimbulkan iman, karena iman timbul dari pendengaran akan firman. Ketika kita mendengar firman terus-menerus, kita diberi anugerah Tuhan, dan akhirnya apa? Timbul iman dari dalam hati kita. Nah, ini yang memberikan kita punya iman. Ya, eko dengan modus subjunctive. Nah, eko itu artinya adalah memegang, kita memiliki sesuatu. Itu iman yang kita pegang. Tetapi dalam bahasa Yunani ini ada satu cerita tentang eko, yaitu ada dewa Narsis dan dewi Eko. Dewa Narsis ini begitu gantengnya, begitu tampannya, dan dia ketika melihat dirinya di air, dia jatuh cinta kepada bayangannya. Sehingga dewi Eko yang jatuh cinta kepadanya diusirnya dan dihinanya, bahwa dia lebih mencintai bayangannya. Dewi Eko ini sakit hati dan kemudian dia pergi ke gunung-gunung, dia pergi ke hutan yang dalam dan dia berteriak menangis dan selalu ada eko daripada gaung daripada apa yang dia katakan. Nah, itu yang membuat apa? Punya ini juga punya arti bahwa kita harus memperbesar apa yang ada pada kita. Setelah kita mendengar dengan iman, kita mendapat iman itu terus diperbesar dengan apa? Kita terus mendengar. Karena apa? Karena punya ini ada modus subjunctifnya. Artinya ada kemungkinan kita bisa mempunyai atau kita bisa tidak mempunyai. Bahkan dalam firman itu dikatakan bahwa seolah-olah kita anggap kita punya, ternyata kita tidak punya. Ya, kalau kita mempunyai, kita akan diberi, tetapi kalau kita tidak punya atau kita anggap kita punya, maka akan diambil semua oleh Tuhan. Saya mencontohkan ini dari perumpamaan tentang talenta. Ada seorang tuan yang memberikan kepercayaan kepada hamba-hambanya. Dan ada yang dapat 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Ketika dia kembali, dia melihat bahwa yang 5 talenta berkembang jadi tambah 5 jadi 10, sedangkan yang 2 dan jadi 4, sedangkan yang 1 itu dia menyimpan dan dia tidak menambah apa-apa. Sehingga Tuhan bilang, oh, ambil yang 1 itu terus kasihkan kepada yang 10, sehingga yang 10 itu dia menjadi 11. Saudara, apakah talenta itu diberikan kembali kepada tuannya? Tidak pernah tuannya itu minta kembali talentanya. Artinya apa? Ketika itu diberikan dan dia dikembangkan, maka Tuhan bilang, itu milikmu, ambil untuk engkau. Karena apa? Tuhan memberikan jadinya total 11 bagi yang pertama, kemudian 4 bagi yang kedua, dan Tuhan mengambil daripada yang hanya punya 1 talenta, yang seolah-olah dia punya, memiliki, tetapi dia tidak kembangkan, dia tidak terus mendengar, dia tidak terus membangun imannya, dan akhirnya akan diambil. Ini sama dengan Matius pasal 7 ayat 22, dikatakan, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami yang bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Tuhan katakan apa ayat 23? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan.
Bayangkan orang-orang yang sudah berpikiran bahwa mereka akan mendapatkan mahkota daripada Tuhan ketika Tuhan datang kedua kali. Tuhan bilang, aku tidak mengenal kamu. Ya. Oh Tuhan, kami yang melakukan banyak sekali perkara mujizat demi namamu. Tidak, aku tetap tidak mengenal kamu. Aku berterus terang pada waktu itu tidak mengenal kamu. Kenapa? Karena kamu sebenarnya tidak mempunyai, tapi kamu menganggap juga kamu mempunyai. Semua tidak ada. Aku ambil kamu masuk di dalam neraka. Karena apa? Sebenarnya kata kuncinya adalah kata mengenal. Ketika dikatakan tentang ginosko. Ginosko itu adalah to know by experience with God. Artinya apa? Kamu harus mengenal Tuhan itu berdasarkan pengalamanmu berjalan dengan Tuhan. Bukan karena kamu punya talenta yang luar biasa menyembuhkan orang, berbuat mujizat. Tidak, tapi kamu harus lebih mengenal Tuhan dari berjalan bersama dengan Dia. Pengenalan seperti itu yang Tuhan inginkan. Pengenalan seperti itu yang Tuhan ingin hadir dalam kehidupan kita. Supaya apa? Melalui kita memperhatikan dengan baik, kita mendengar suaranya, kita mengerti apa yang Dia inginkan, membangun iman kita. Akhirnya kita mempunyai, dan karena kita mempunyai, kita kembangkan, kita diberi terus, sampai akhirnya mahkota itu diberikan kepada kita. Karena apa? Pengalaman berjalan dengan Tuhan. Saya berharap ini masuk dalam hidup kita, supaya apa? Kita betul-betul melakukan firman dengan benar, dan kita punya hasil, yaitu mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan bagi kita. Jangan sampai salah langkah. Semoga ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.